Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore maupun malam kepada Bapak Firman. Perkenalkan, nama saya Islamuddin Bintang Widasmara dengan NRP 5017231078. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara komprehensif tentang eksplorasi seismik pasif dalam kurang lebih 11 bab. Akan dimulai dari konsep dasar dan sumber gelombang pasif, kemudian melanjutkan ke instrumentasi, desain survei, lalu ada interferometri, hingga metode gelombang permukaan seperti HVSR dan MASW. Selanjutnya akan juga dibahas tentang tomografi seismik pasif, pemodelan dan inversi, interpretasi data, serta berbagai aplikasi dalam geoteknik, vulkanologi, geothermal, dan hidrokarbon. Oke, diawali dari bab pertama akan dibahas dan dengan memahami dasar dari seismik pasif termasuk definisi ruang lingkup, kemudian ada fenomena sumber gelombang pasif, kemudian yang ketiga aplikasi metode seismik pasif, dan keempat perkembangan historis. Langsung saja diawali dari definisi dan ruang lingkup. Eksplorasi seismik pasif sendiri yakni teknik pencitraan bawah permukaan yang memanfaatkan gelombang seismik tanpa menggunakan sumber buatan. Artinya kita tidak menggunakan ledakan, tidak menggunakan palu geofon, dan tidak menggunakan vibrator seperti pada seismik aktif. Sebaliknya, uh, yang dimanfaatkan yakni energi alam yang sudah tersedia secara terus-menerus seperti gempa bumi, getaran mikro atau mikrotremor, aktivitas vulkanik, hingga noise buatan manusia seperti lalu lintas atau aktivitas industri. Menurut Sirir tahun 2009, metode ini sangat efektif untuk memetakan struktur bawah permukaan mulai dari skala dangkal beberapa meter hingga skala regional ratusan kilometer. Keunggulan utamanya yakni biaya relatif rendah, aman bagi lingkungan, dan dapat dilakukan tanpa mengganggu masyarakat di sekitar lokasi survei. Yang menarik adalah bahwa metode ini tidak bergantung pada jadwal sumber energi tertentu. Dalam banyak kasus, kita cukup melakukan pemasangan sensor, kemudian membiarkannya merekam selama beberapa jam hingga beberapa hari. Gelombang yang muncul secara alami itulah yang menjadi sumber data. Dengan demikian, pekerjaan lapangan menjadi lebih efisien. Secara umum sendiri, ruang lingkup metode pasif meliputi 3 aspek. Yang pertama yakni monitoring, misalnya untuk pemantauan deformasi vulkanik atau perubahan reservoir. Yang kedua ada imaging, yakni untuk memetakan struktur kecepatan gelombang. Dan yang ketiga ada characterization, seperti penentuan ketebalan sedimen, nilai VS30, dan lain-lain. Lanjut untuk yang kedua yaitu fenomena sumber gelombang pasif. Gelombang pasif sendiri berasal dari berbagai sumber, dan inilah yang membuat metode seismik pasif sangat fleksibel. Sumber yang pertama yaitu gempa tektonik yang menghasilkan gelombang badan, yaitu gelombang P dan gelombang S dengan kualitas yang sangat baik. Gempa tektonik cocok digunakan untuk pemetaan struktur regional dan tomografi 2D hingga 3D. Kemudian yang kedua ada microseism laut, yaitu gelombang permukaan yang dihasilkan oleh interaksi gelombang laut dan atmosfer. Sumber ini bersifat sangat stabil, terutama pada frekuensi rendah antara 0,1 hingga 1 Hz. Microseism sendiri sangat dominan pada perekaman HVSR maupun ambient noise tomography. Kemudian ada sumber tremor vulkanik, yaitu getaran yang muncul akibat pergerakan fluida, gas, atau magma di dalam tubuh gunung api. Tremor biasanya bersifat kontinu, sehingga sangat berguna untuk pemantauan aktivitas vulkanik dan mendeteksi perubahan tekanan dalam sistem magmatik. Kemudian yang terakhir ada noise anthropogenic. Di daerah perkotaan, sumber seperti lalu lintas, mesin, industri,
dan aktivitas konstruksi menghasilkan getaran yang dapat dimanfaatkan untuk karakterisasi lapisan dangkal. Meskipun jenis noise ini memiliki frekuensi lebih tinggi dan tidak selalu stabil, keberadaannya justru menguntungkan untuk metode near surface seperti MASW dan HVSR. Keberagaman sumber ini menunjukkan bahwa seismik pasif dapat digunakan di berbagai kondisi, baik di daerah gunung api, daerah pesisir, maupun pusat kota yang ramai. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, aplikasi utama metode seismik pasif. Kita sekarang masuk ke bagian aplikasi. Metode seismik pasif memiliki cakupan aplikasi yang sangat luas di dunia geofisika. Aplikasi yang pertama adalah geoteknik dan mitigasi bencana. Metode seperti HVSR dan MASW sering digunakan untuk menentukan nilai VS30, ketebalan sedimen, hingga zona amplifikasi lokal. Parameter ini sangat penting untuk desain struktur bangunan, tahan gempa, dan evaluasi potensi kerusakan. Kemudian yang kedua ada geothermal. Pada bidang ini, pada bidang panas bumi, metode pasif digunakan untuk memetakan zona permeabilitas, struktur patahan, dan batas reservoir. Interferometri pada pasif bahkan dapat menghasilkan citra reflektif yang membantu identifikasi rekahan-rekahan aktif. Kemudian aplikasi yang ketiga yakni hidrokarbon. Dengan interferometri noise, kita dapat menentukan time-lapse passive monitoring, yaitu memantau perubahan kondisi reservoir tanpa harus melakukan survei aktif berulang-ulang. Hal ini dapat menghemat biaya yang secara signifikan. Selanjutnya, vulkanologi. Sistem pendereman tremor digunakan untuk melacak jalur migrasi magma, memetakan dike, dan mendeteksi potensi aktivitas erupsi yang meningkat. Terakhir, metode ini digunakan pada rekayasa sipil untuk infrastruktur untuk mempelajari kondisi tanah, kestabilan lereng, dan respon bangunan terhadap getaran. Dengan demikian, metode pasif tidak hanya menjadi alat untuk akademisi, tetapi juga memiliki nilai praktis yang sangat besar dalam rekayasa dan mitigasi resiko. Selanjutnya ada perkembangan historis. Sekarang kita melihat bagaimana metode ini berkembang secara historis. Perkembangan metode seismik pasif bisa dibagi beberapa fase penting. Fase pertama dimulai pada tahun 1989 ketika Nakamura memperkenalkan metode HVSR. Metode ini menjadi sangat populer karena mudah dilakukan, murah, dan memberikan informasi yang penting mengenai resonansi tanah. Kemudian fase kedua terjadi pada periode 1990 hingga awal 2000-an. Pada periode ini, metode berbasis surface wave seperti SASW dan MASW berkembang pesat. Kedua metode ini mengubah cara kita memahami lapisan dangkal menjadi standar dalam pekerjaan geoteknik. Kemudian fase yang ketiga dimulai pada 2004 hingga 2007. Ketika Shapiro dan Benson memperkenalkan ambient noise tomography. Mereka menunjukkan bahwa cross correlation noise antar stasiun dapat menghasilkan fungsi green function. Penentuan ini merupakan lompatan besar karena memungkinkan pencitraan struktur bawah permukaan tanpa harus menggunakan gempa. Kemudian fase keempat dimulai dari 2010 hingga saat ini. Ketika interferometri pasif digunakan tidak hanya untuk tomografi, tetapi juga untuk pencitraan refleksi, monitor reservoir, hingga deteksi zona rekahan. Dengan perkembangan sensor MEMS dan distribute acoustic sensing, metode pasif menjadi semakin presisi dan relevan. Dengan perkembangan ini, kita melihat bahwa seismik pasif berkembang dari metode sederhana
menjadi teknologi pencitraan yang sangat kompleks. Oke, selanjutnya pada bab 2 yaitu dasar gelombang seismik. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang dasar-dasar gelombang seismik yang menjadi fondasi seluruh metode seismik pasif. Langsung saja yang pertama, jenis-jenis gelombang seismik. Gelombang seismik pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama gelombang badan atau body wave, dan yang kedua gelombang permukaan atau surface wave. Oke, pemahaman mendalam mengenai kedua jenis gelombang ini sangat penting karena keduanya memberikan informasi yang berbeda mengenai struktur bawah permukaan. Oke, dimulai dari gelombang yang pertama yaitu body wave. Body wave sendiri terdiri atas gelombang P dan gelombang S. Gelombang P atau primary wave merupakan gelombang kompresi ekspansi partikel medium bergerak maju mundur searah dengan arah rambat gelombang. Karena karakteristik inilah, gelombang P selalu menjadi sinyal pertama yang tiba pada sensor. Gelombang P dapat merambat di semua medium, baik padat, cair maupun gas, sehingga sangat berguna untuk pemetaan struktur secara luas. Selanjutnya ada gelombang S atau secondary wave, yakni gelombang geser. Partikel medium bergerak tegak lurus arah rambat gelombang. Gelombang S sendiri memiliki kecepatan lebih lambat dibanding gelombang P, namun memberikan informasi yang lebih sensitif terhadap sifat elastisitas batuan. Gelombang S tidak dapat merambat di fluida, sehingga jika pada suatu zona terjadi pelemahan atau hilangnya amplitudo gelombang S, hal ini dapat mengindikasikan adanya zona cair atau rekahan jenuh fluida serta adanya intrusi magma. Selanjutnya pembahasan pada gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang permukaan sendiri terdiri atas gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh memiliki gerakan elips yang terbalik seperti gerakan roda yang berputar. Gelombang ini sangat dominan dalam frekuensi rendah dan biasanya menjadi komponen utama dalam data mikrotremor. Sementara itu, gelombang Love adalah gelombang horizontal yang murni dengan dominasi gerakan geser. Gelombang Love biasanya memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan sangat sensitif terhadap perubahan kakuan lapisan dangkal. Gelombang Love merupakan kontributor signifikan pada data MASW di area perkotaan atau area dan dengan heterogenitas tinggi. Dalam seismik pasif, gelombang permukaan justru seringkali menjadi sinyal yang paling menarik karena energinya lebih besar dan lebih stabil dibanding gelombang badan, terutama dalam rekaman noise harian. Selanjutnya poin parameter dasar gelombang. Parameter pertama adalah amplitudo. Amplitudo mencerminkan energi getaran gelombang beramplitudo tinggi, biasanya menunjukkan bahwa medium yang dilaluinya relatif homogen atau bersumber dari energi besar seperti tremor vulkanik dan microseism kuat. Kemudian parameter yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi sendiri menentukan kedalaman penetrasi gelombang. Gelombang frekuensi rendah merambat lebih dalam, sementara gelombang frekuensi tinggi merambat lebih dangkal. Prinsip ini adalah landasan metode VSR, MASW, dan SASW. Kemudian parameter yang tiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang dipengaruhi oleh kecepatan gelombang dalam medium. Panjang gelombang yang lebih panjang berarti sinyal dapat merambat lebih jauh
dan kurang sensitif terhadap heterogenitas kecil. Selanjutnya parameter fase. Fase sendiri menunjukkan posisi relatif suatu titik dalam satu siklus gelombang. Pada interferometri, fase digunakan untuk menghitung waktu tempuh antar stasiun dan mengestimasi fungsi Green. Selain itu, terdapat parameter group velocity dan fase velocity. Fase velocity menunjukkan kecepatan rambat gelombang pada frekuensi tertentu, sedangkan group velocity berkaitan dengan paket energi keseluruhan pada ambient noise tomografi. Group velocity digunakan untuk mengestimasi struktur bawah permukaan dalam skala regional. Dengan memahami seluruh parameter ini, kita dapat memahami bagaimana noise seismik membawa informasi penting mengenai bawah permukaan. Selanjutnya, poin yang ketiga, propagasi gelombang dan hukum Snell. Gelombang seismik merambat melalui berbagai lapisan yang memiliki sifat elastis berbeda. Ketika gelombang memasuki medium dengan kecepatan berbeda, maka akan mengalami refraksi, atau bahkan konversi mode. Hukum Snell sendiri menjelaskan hubungan antar sudut datang dan sudut bias ketika gelombang melewati batas antar medium. Fenomena ini dapat dianalogikan dengan gelombang cahaya yang memasuki kaca atau air. Jika gelombang bergerak ke medium yang lebih cepat, sudut refraksinya akan membesar. Sebaliknya, jika bergerak ke medium yang lebih lambat, refraksinya akan mengecil. Prinsip dasar inilah yang dimanfaatkan dalam interpretasi geofisika. Misalnya, gelombang permukaan yang mengalami perlambatan pada lapisan lunak akan memberikan pola dispersi tertentu. Begitu juga dengan gelombang P atau S yang mengalami refraksi dapat digunakan untuk menentukan kedalaman lapisan keras. Dalam interferometri pasif, pemahaman propagasi ini membantu kita menginterpretasi arrival times yang muncul secara virtual dan cross correlation noise. Dengan kata lain, walaupun kita tidak menembakkan sumber aktif, kita tetap bisa memperoleh respon impuls medium seolah-olah kita melakukannya. Selanjutnya, poin yang keempat, dispersi gelombang permukaan. Salah satu fenomena terpenting dalam seismologi permukaan adalah dispersi. Dispersi terjadi ketika kecepatan gelombang bergantung pada frekuensi lapisan tanah yang terdiri dari material lunak di atas material keras akan menghasilkan pola kecepatan yang berbeda untuk gelombang dengan frekuensi berbeda. Pada lapisan tanah lunak, gelombang berfrekuensi tinggi akan merambat lebih lambat karena hanya merespon lapisan permukaan. Sementara gelombang frekuensi rendah yang merambat lebih dalam cenderung bergerak lebih cepat karena merespon lapisan yang lebih kaku. Fenomena inilah yang menunjukkan metode MASW dan SASW untuk mengekstraksi kurva dispersi. Kurva ini merupakan grafik hubungan antara frekuensi dan fase velocity. Setelah diperoleh, kurva dispersi dapat diinversi untuk menghasilkan profil Vs yang menggambarkan struktur kecepatan geser di bawah permukaan. Kemudian pada ambient noise tomografi, prinsip dispersi digunakan dalam skala yang lebih besar. Cross correlation noise antar stasiun menghasilkan surface wave multifrekuensi yang kemudian digunakan untuk memetakan struktur regional. Pada frekuensi rendah, gelombang dapat merespon struktur lithosfer, sedangkan pada frekuensi tinggi, gelombang merespon crystal layer. Dispersi juga merupakan alasan mengapa HVSR menunjukkan puncak resonansi
Ketika terdapat kontras impedansi yang kuat, energi trapping pada lapisan lunak menyebabkan amplifikasi amplitude horizontal pada frekuensi tertentu. Itulah sebabnya metode HVSR dapat mengestimasi ketebalan lapisan sedimen. Kemudian poin selanjutnya atenuasi dan scattering. Ketika gelombang merambat, energi mereka tidak selalu dipertahankan. Proses hilangnya energi ini disebut atenuasi. Adanya beberapa penyebab atenuasi. Yang pertama adalah intrinsic attenuation, yaitu kehilangan energi akibat sifat viskoelastis medium. Yang kedua ada geometric spreading, ketika gelombang menjalar menjauhi sumber, energi akan tersebar pada area yang lebih luas sehingga amplitudenya menurun secara alami. Yang ketiga ada scattering yang disebabkan oleh heterogenitas skala kecil dalam medium. Dalam ambient noise, interferometry scattering menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi scattering membantu noise menjadi lebih isotropis, sehingga cross correlation menghasilkan fungsi green yang lebih baik. Di satu sisi lain, scattering berlebihan dapat mengacaukan arrival times, sehingga diperlukan stacking durasi panjang untuk menstabilkan sinyalnya. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu fungsi green dan interferometry. Konsep terpenting dalam seluruh metode seismik pasif adalah green function. Fungsi green adalah respon impuls suatu medium terhadap sumber titik. Pada seismik aktif, fungsi green dapat diperoleh dengan menembakkan sumber buatan, namun pada metode pasif, kita tidak memiliki kontrol terhadap sumber. Interferometry hadir sebagai solusi. Dengan melakukan cross correlation terhadap noise yang terekam di dua stasiun, kita dapat menghasilkan sinyal yang menyerupai fungsi green. Prinsipnya adalah noise yang datang dari berbagai arah akan mengalami scattering sedemikian rupa sehingga sebagian dari energi tersebut akan secara efektif mesintesis gelombang yang datang dari stasiun menuju stasiun lainnya. Jika rekaman noise cukup panjang dan sumber noise cukup isotropis, hasil cross correlation akan memperlihatkan arrival times yang sangat jelas, baik gelombang permukaan maupun gelombang badan. Hal ini memungkinkan kita melakukan imaging bawah permukaan tanpa perlu sumber aktif. Teknik ini menjadi dasar dari ambient noise tomography, passive refleksi imaging, monitoring reservoir, dan studi temporal terhadap perubahan sifat mekanik medium. Selanjutnya bab 3 pada instrumentasi perekaman seismik pasif. Pada bab 3 ini kita akan dibahas mengenai instrumentasi seismik pasif mulai dari prinsip kerja sensor, karakteristik teknisnya hingga sistem perekaman yang digunakan di lapangan. Oke, pada bab ini kita mengenal sensor dan perangkat perekam yang digunakan. Dua jenis transducer utama adalah geofon yang merekam kecepatan tanah dan akselerometer yang merekam percepatan serta bekerja baik pada frekuensi terendah. Karakter sensor yang perlu diperhatikan meliputi respon frekuensi, sensitivitas, noise dasar, dan rentang dinamis. Jenis sensor yang umum digunakan adalah geofon coil bergerak, MEMS broadband, dan akselerometer piezoelektrik. Selain itu, digester berperan mengubah sinyal analog menjadi digital dengan resolusi 24 bit.
dan sampling yang sesuai target frekuensi. Sistem akuisisi dapat menggunakan model nodal, kabel terpusat, atau distribut acoustic sensing atau DAS. Bab ini menekankan bahwa kualitas data seismik pasif sangat ditentukan oleh pemilihan sensor, pemasangan, orientasi, dan pemeliharaan yang benar. Selanjutnya pada bab 4 yaitu desain survei dan akuisisi data seismik pasif. Bab ini menjelaskan bagaimana merancang survei seismik pasif agar hasilnya optimal. Proses dimulai dari menentukan tujuan survei, kondisi lapangan, dan durasi perekaman, serta jenis sensor yang digunakan. Desain geometry array sangat menentukan keberhasilan metode, dengan beberapa pilihan seperti array linear, 2D grid, circular array untuk spek, serta L-shape untuk keterbatasan lahan. Pertimbangan akuisisi mencakup durasi perekaman yang cukup lama agar fungsi green stabil, orientasi sensor, jarak antar stasiun, dan mitigasi noise lokal. Teknik pemasangan sensor harus memperhatikan coupling, pemberat, dan perlindungan lingkungan. Terakhir, dokumentasi metadata seperti lokasi GPS, orientasi, kondisi cuaca, dan catatan gangguan sangat penting untuk memastikan hasil analisis dapat divalidasi secara ilmiah. Oke, lanjut pada bab 5, interferometri seismik pasif. Bab ini membahas cara menghasilkan fungsi green menggunakan noise sehari-hari. Prinsip utamanya adalah melakukan cross correlation antar stasiun sehingga gelombang yang datang dari berbagai arah dapat menumpuk dan membentuk sinyal seolah-olah ada sumber impuls di salah satu stasiun. Proses ini melibatkan stacking data dalam waktu panjang, normalisasi untuk menghilangkan sinyal tidak stabil, dan weighting untuk menyeimbangkan energi frekuensi. Hasil interferometri dapat memberikan arrival gelombang Rayleigh, low hingga gelombang badan yang menjadi dasar pemodelan kecepatan dan pencitraan refleksi. Metode ini memungkinkan kita melakukan imaging seismik tanpa sumber aktif, menjadikannya teknologi yang sangat efisien dan fleksibel. Lanjut pada bab 6 yaitu VSR, SASW, dan MASW. Bab ini membahas teknik horizontal to vertical spectral ratio atau VSR, metode paling populer dalam metode seismik dangkal. Prinsipnya adalah membandingkan spektrum komponen horizontal dan vertikal untuk mengidentifikasi frekuensi resonansi tanah. Frekuensi puncak ini berhubungan dengan ketebalan sedimen dan kontras impedansi antar lapisan. VSR sederhana, cepat dilakukan, dan sangat berguna untuk estimasi VS30, ketebalan sedimen, dan zona aplikasi lokal. Namun, metode ini sangat sensitif terhadap noise arah tertentu dan memerlukan verifikasi tambahan seperti borehole atau MASW agar interpretasi lebih kuat. Selanjutnya ada SASW, yaitu konsep spektral dua sensor dengan kurva dispersi. ESW sendiri yaitu metode berbasis dua sensor yang memanfaatkan prinsip interferensi gelombang permukaan. Tidak seperti VSR yang bersifat single point, ESW menggunakan dua geofon atau akselerometer yang ditempatkan pada jarak tertentu. Prinsip dasarnya sederhana. Jika sebuah sumber, entah sumber aktif atau noise lingkungan, menghasilkan gelombang permukaan yang tiba di dua sensor tersebut, maka sinyal yang terekam akan memiliki perbedaan fase tergantung pada
memiliki perbedaan fase tergantung pada kecepatan rambat gelombang dan jarak antar sensor. Selanjutnya ada MASW. MASW sendiri adalah metode yang sangat fleksibel dan saat ini digunakan menjadi standar untuk karakterisasi struktur near surface. MASW menggunakan banyak sensor, biasanya antara 12 hingga 14 sensor. Sensor disusun secara linear dan sinyal permukaan yang tiba di sepanjang array akan membentuk pola gelombang yang dapat dibahas dianalisis menggunakan transformasi FK FKFV. Selain itu, MASV relatif stabil terhadap noise non-seismik jika sensor dipasang dengan benar. Hal ini menjadikan salah satu metode paling handal dalam geoteknik, khususnya penentuan VS30, analisis likuifaksi, identifikasi lapisan keras, dan studi fondasi bangunan. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan HVSR yang pertama mudah dilakukan, hanya membutuhkan satu sensor, sangat cocok untuk survei dengan jangkauan yang luas. Kemudian keterbatasannya tidak memberikan informasi VS secara langsung. Selanjutnya kelebihan SASW hanya membutuhkan dua sensor, dapat bekerja dengan noise maupun sumber aktif. Keterbatasannya sangat sensitif terhadap arah datang gelombang, kemudian lebih rentan terhadap kesalahan fase. Kemudian untuk MASW, kelebihannya resolusi vertikal dan lateral sangat baik. Kemudian dapat mengidentifikasi mode fundamental dan higher modes. Kemudian keterbatasannya membutuhkan banyak sensor dan keterbatasannya membutuhkan banyak sensor dan peralatan lebih mahal. Kemudian pengolahannya lebih kompleks. Oke, lanjut pada bab 7 yaitu tomografi seismik pasif. Langsung saja yang pertama, prinsip dasar tomografi. Tomografi sendiri pada dasarnya teknik untuk memperkirakan variasi gelombang di bawah permukaan berdasarkan waktu tempuh gelombang antar stasiun. Dalam tomografi pasif, kita tidak mengendalikan sumber, kita memanfaatkan sinyal alami seperti gempa lokal, ambient noise yang dikorelasikan menjadi fungsi green. Dari fungsi green ini, waktu tempuh gelombang permukaan atau gelombang badan dapat diambil untuk kemudian diinversi menjadi model kecepatan 2D atau 3D. Selanjutnya kedua, sumber tomografi. Tomografi pasif dapat menggunakan dua tipe sumber. Yang pertama ada gempa lokal dan kedua ambient noise. Oke, yang pertama gempa lokal. Gempa lokal menghasilkan gelombang P dan S sangat jelas. Arrival time dari gelombang ini dapat dipicking dengan akurasi yang tinggi. Gelombang P cepat dan sangat sensitif terhadap perubahan densitas. Gelombang S lebih lambat dan lebih sensitif terhadap kekakuan medium. Dengan membandingkan model kecepatan P dan S, kita dapat mengidentifikasi zona retakan, zona fluida, atau zona panas. Kemudian yang kedua ada ambient noise tomografi. Ambient noise tomografi atau ANT memanfaatkan cross correlation noise antara dua stasiun untuk mengekstrak arrival time gelombang permukaan. ANT sendiri biasanya menggunakan gelombang Rayleigh karena amplitudonya besar di noise harian global. Oke, selanjutnya picking arrival. Tahap yang sangat penting dalam tomografi adalah picking waktu tempuh atau arrival picking. Untuk gempa lokal, picking gelombang P biasanya dilakukan pertama karena
Gelombang P muncul sebagai impuls awal dengan amplitudo yang kuat. Kesalahan peaking sekecil 0,05 detik saja dapat menghasilkan bias yang besar pada model tomografi, terutama pada struktur dangkal. Karena itu, peaking sering dibantu dengan algoritma otomatis, filtering frekuensi tertentu, atau stacking multi-event. Pada ANT, peaking tidak dilakukan pada sinyal mentah, tetapi pada fungsi green hasil cross correlation. Peaking gelombang badan dan peaking fungsi green sama-sama penting dan menentukan kualitas inversi. Peaking yang baik menghasilkan tomografi yang jelas dan stabil. Selanjutnya, inversi tomografi. Inversi tomografi di sini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada linear dan yang kedua ada non-linear. Inversi linear diasumsikan bahwa perubahan kecil pada model menyebabkan perubahan kecil pada waktu tempuh. Hubungan ini dilinearkan sehingga dapat diselesaikan dengan teknik least square. Metode ini cepat dan cocok untuk model awal yang sudah mendekati kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua, inversi non-linear digunakan ketika jalur gelombang berbelok secara signifikan atau medium sangat heterogen. Dalam pendekatan ini, ray tracing dilakukan berulang untuk memperbaiki model secara bertahap. Metode studi ini menggunakan metode global seperti simulate annealing atau genetic algorithm untuk masalah yang lebih sulit. Walaupun lebih lambat, metode nonlinear dapat menghasilkan model yang lebih akurat. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi sendiri sangat penting dalam tomografi untuk mencegah model menjadi terlalu kasar atau terlalu halus. Regulasi memperhalus model, mengontrol kontras kecepatan, dan menjaga kestabilan solusi. Selanjutnya poin resolusi dan uncertainty. Resolusi adalah kemampuan tomografi membedakan fitur-fitur bawah permukaan. Resolusi bergantung pada distribusi sumber, distribusi sensor, serta kualitas arrival times. Yang pertama, checkboard test. Checkboard test sendiri yaitu cara untuk melihat sejauh mana model tomografi mampu mengonstruksi pola variasi kecepatan. Yang kedua ada ray density. Ray density menunjukkan seberapa banyak jalur sinar melewati suatu sel model. Kemudian yang ketiga ada covariance model dan uncertainty, yaitu ketidakpastian model dihitung berdasarkan variasi residual waktu tempuh. Oke, selanjutnya ada sensitivity depth. Yaitu gelombang permukaan memiliki sensitivitas kedalaman yang berbeda-beda untuk setiap frekuensi. Begitu juga gelombang S, gelombang P dan S untuk gempa dengan mengombinasikan berbagai sumber dan berbagai frekuensi. Model kedalaman dapat ditingkatkan resolusinya. Dengan memahami resolusi berikut, kita mengetahui batas kemampuan tomografi dan area mana yang dapat dipercayai hasilnya. Selanjutnya pada bab 8 terdapat pemodelan, dan pada bab 9 terdapat inversi. Bab ini menjelaskan bagaimana parameter bawah permukaan dipulihkan dari data observasi. Proses inversi surface wave dan HVSR umumnya bersifat non-unik
sehingga diperlukan regulasi, batasan fisik, dan informasi tambahan seperti geologi lokal. Kemudian dalam inversi, kita berusaha mencari profil kecepatan vs densitas atau ketebalan lapisan yang menghasilkan respon mendekati data observasi. Model awal sangat mempengaruhi hasil inversi, demikian pula pemilihan metode seperti least square atau inversi Bayesian. Pemodelan ke depan digunakan untuk mensimulasikan propagasi gelombang sehingga hasil inversi dapat diuji stabilitasnya. Kemudian pada bab 10 terdapat interpretasi data dan aplikasinya. Bab ini memfokuskan pada cara penggabungan hasil analisis HVSR, MASW, interferometri, dan tomografi menjadi interpretasi geologi yang utuh. Langkah interpretasi melibatkan integrasi model VS, resonansi tanah, struktur penahan gelombang, dan karakter sedimen. Studi kasus menunjukkan aplikasi nyata seperti pemetaan potensi likuifaksi, identifikasi jalur instruksi magma, delinasi reservoir geothermal, hingga monitoring perubahan reservoir hidrokarbon secara time-lapse. Kemudian kunci interpretasi adalah konsistensi data, pemahaman konteks geologi, dan verifikasi silang dengan data lain seperti data bor, geologi permukaan, dan geofisika aktif. Oke, selanjutnya pada bab 11 yaitu hanya tentang kesimpulan dan tantangan dan serta tren di masa depan. Bab ini menyimpulkan keunggulan seismik pasif sebagai teknik yang murah, aman, fleksibel, dan sangat informatif. Namun metode ini menghadapi tantangan seperti variasi sumber noise, resolusi yang terbatas untuk struktur dalam, dan sifat inversi non-unik. Tren masa depan menunjukkan perkembangan pesat dalam Discrete Acoustic Sensing atau DAS, aplikasi machine learning untuk picking otomatis dan inversi, pemantauan 4D reservoir, serta joint inversion yang dengan metode geofisika lain. Selain itu, standar etika dan praktik juga sangat penting, termasuk transparansi data, keamanan lingkungan, serta penggunaan sensor dan metode sesuai kaidah ilmiah. Dengan kombinasi inovasi dan pemahaman geologi, seismik pasif akan terus berkembang sebagai alat eksplorasi modern yang sangat kuat. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.